Berita terkini, game pembelajaran buatan mahasiswa Universitas X mendadak viral. Game ini menggunakan teknologi virtual reality untuk menjelajahi tubuh manusia. Game ini menceritakan sebuah makanan yang menjelajahi sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut hingga keluar melalui anus. Dalam game ini, digunakan ruangan kecil dan kacamata VR yang menambah kesan nyata dalam bermain game. Sistem pencernaan manusia terdiri atas traktus digestivus sepanjang sekitar 4,5 meter. Saluran ini mencakup mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesorius terdiri atas kelenjar saliva, pankreas eksokrin, hepar, dan kandung empedu. Mulut atau oral cavity merupakan tempat pertama masuknya makanan. Lubang tempat masuknya makanan disebut dengan rima oris. Rima artinya celah, oris artinya mulut. Lubang masuk ini dibentuk oleh bibir yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu labium superius dan inferius. Labium artinya bibir, superius artinya di atas, dan inferius artinya di bawah. Di dalam rongga mulut terdapat struktur langit-langit yang membentuk atap rongga mulut. Struktur ini disebut dengan palatum, yang berfungsi untuk memisahkan mulut dari saluran hidung. Menggantung pada palatum adalah uvula, yang artinya anggur-anggur kecil, yang berperan dalam menutup saluran hidung ketika menelan. Bagian dasar rongga mulut sebagian besar diisi oleh corpus linguae. Corpus artinya badan, linguae artinya berkaitan dengan lidah. Gerakan lidah penting dalam mengarahkan makanan di dalam mulut saat mengunyah dan menelan. Gigi mandibula dipersarafi oleh plexus dentalis inferior yang terbentuk dari nervus alveolaris inferior dan terbagi menjadi ramus dentalis inferiores. Selanjutnya, gigi anterior mandibula dipersarafi oleh nervus mentalis. Ketika melakukan anestesi untuk gigi bawah atau mandibula, nervus alveolaris inferior harus dianestesi tepat sebelum memasuki canalus mandibulae, sehingga efek dari anestesi nervus ini akan menyebabkan rasa kebas pada area yang dipersarafinya, yaitu dagu dan bibir bawah. Karena nervus lingualis juga melewati kanalis mandibulae, nervus lingualis juga akan ikut teranestesi. Anestesinya nervus lingualis akan menyebabkan rasa kebas pada bagian ipsilateral dari lidah. Proses pencernaan di mulut turut dibantu oleh saliva yang dikeluarkan oleh kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual yang terletak di luar rongga mulut. Fungsi utama saliva adalah memulai pencernaan karbohidrat di mulut melalui kerja enzim amilase yang akan memecah karbohidrat menjadi unit yang lebih kecil. Lidah kemudian akan mendorong bolus makanan ke faring dan menuju esofagus. Esofagus merupakan organ berotot berbentuk tabung yang menghubungkan faring dan lambung. Esofagus memiliki panjang sekitar 25 cm dan terbagi menjadi 3 bagian, yakni pars cervicalis, artinya bagian dari leher, dengan panjang 5-8 cm, kemudian pars thoracica, artinya bagian dari toraks atau bagian dada, kemudian pars abdominalis, dengan panjang 1-4 cm. Esofagus memiliki sphincter di kedua ujungnya, yang merupakan struktur berotot berbentuk cincin yang dapat membuka dan menutup untuk mencegah masuknya benda yang tidak seharusnya melewati saluran tersebut. Sphincter pada esofagus terbagi menjadi dua, yakni sphincter pharyngoesophagus di bagian atas dan sphincter gastroesophagus yang terletak di esofagus bagian bawah. Ketika gelombang peristaltik datang, sphincter gastroesophagus akan mulai melemas, sehingga membuka dan membiarkan bolus untuk memasuki gaster. Lambung adalah rongga seperti kantong berbentuk huruf C yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Lambung terletak pada epigastrium kiri di antara lobus kiri hepar atau hati dan limpa. Organ ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan perbedaan struktur dan fungsinya. Yang pertama adalah pars cardiaca. Pars artinya bagian,
cardiaca artinya jantung, karena lokasinya yang berdekatan dengan jantung. Kemudian ada bagian corpus gastricum atau badan gaster yang merupakan bagian utama, dan fundus gastricus atau ujung lambung di bagian paling atas, serta pars pleurica. Pleurica artinya pintu yang terdiri dari antrum pleuricus dan canalis pleuricus. Lengkungan pada lambung disebut dengan curvatura. Lengkungan besar disebut curvatura mayor, sementara lengkungan yang lebih kecil disebut curvatura minor. Proses pencernaan pada lambung terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan peristaltik yang akan mencampurkan makanan dengan sekresi lambung serta menjadi gaya pendorong untuk mengosongkan isi lambung. Selain pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi juga terjadi di lambung dengan bantuan getah lambung yang disekresikan oleh kelenjar di dasar gastric pit. Pepsinogen jika diaktifkan akan memulai pencernaan protein. Asam hidroklorida lambung berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen, menguraikan jaringan ikat, denaturasi protein, dan mematikan mikroorganisme. Usus halus memiliki 3 segmen, yakni duodenum atau usus 12 jari, duodenum, usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum memiliki panjang sekitar 25-30 cm. Struktur awal usus halus ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pars superior, pars descendens, pars horizontalis, dan pars ascendens. Pankreas dapat terhubung ke duodenum dengan adanya ductus pancreaticus dan ductus pancreaticus accessorius. Kedua ductus tersebut akan bermuara di pars descendens. Kantong empedu terhubung ke duodenum melalui ductus cysticus yang berlanjut ke ductus biliaris dan bermuara lagi di pars descendens. Ketika thymus mulai memasuki duodenum, maka akan terjadi pelepasan hormon dari mukosa usus. Hormon ini akan merangsang pengantaran cairan empedu dari kantong empedu dan enzim pencernaan dari pankreas. Pankreas eksokrin akan mengeluarkan getah pankreas yang terdiri atas enzim pankreas dan larutan cair basah. Terdapat 3 enzim pankreas yang digunakan untuk pencernaan makanan, yakni enzim proteolitik, amilase, dan lipase. Setelah duodenum, makanan akan dilanjutkan ke duodenum dan ileum. Sebagian besar penyerapan makanan terjadi di duodenum dan duodenum, sedangkan ileum hanya sedikit menyerap makanan karena sebagian besar penyerapan telah selesai. Duodenum dan ileum dapat dibedakan secara anatomis jika dilihat dari panjang, diameter, tebal, dika sirkularis, fasa rekta, arkade, dan warnanya. Untuk arkade dan fasa rekta, duodenum memiliki 1-2 lapis dan fasa rekta yang panjang. Sementara ileum memiliki 3 lapis arkade dan fasa rekta yang pendek. Setelah usus halus, makanan akan berlanjut ke usus besar. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter dan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cecum, kolon, rectum, dan canalis analis. Cecum memiliki panjang sekitar 7 cm dan merupakan tempat melekatnya appendix vermiformis. Kolon membentuk sebagian besar usus besar dan terdiri atas 4 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, serta kolon sigmoideum. Rektum terdiri atas beberapa bagian, diantaranya plica transversa recti, ampulla recti, canalis analis, musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus canalis analis. Di rektum, feses akan dikeluarkan oleh refleks defekasi. Ketika pergerakan massa di kolon mendorong feses ke dalam rektum, peregangan yang terjadi di rektum akan merangsang reseptor regang di dinding rektum untuk memicu refleks defekasi.